ini sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Oke, sebelum kita memulai pelajaran, ada baiknya ketua kelas tolong dipimpin doa dan siapkan kelasnya ya. Siap gerak, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman waj'alni minas sholihin. Allahumma akhrijna min zulumatil wahmi wa akrimna binuril fahmi waftah alaina bima'rifatil ilmi wa nawwir qulubana binuri hidayatika kama nawattas syamsa wal qamar wa sahil lana abwaaba fadlika ya arhamar rahimin. Artinya, ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berilah aku karunia untuk dapat memahaminya, dan jadikanlah aku termasuk golongannya orang-orang yang saleh. Ya Allah, kabulkanlah doaku ini. Ya Allah, keluarkanlah kami dari kegelapan prasangka. Muliakanlah kami dengan cahaya kepahaman. Bukakanlah pengertian ilmu pada kami. Terangilah hati kami dengan cahaya petunjukmu, sebagaimana kau terangi matahari dan rembulan. Dan bukakanlah untuk kami pintu-pintu anugerahmu, wahai Zat yang paling penyayang. Amin. Nah, itu Ibu akan mengabsen kalian dulu ya. Yang pertama, Nurul Amelia, hadir Bu. Mulia Indasari, Bu. Kawan kita hadir semua. Hadir, Bu. Alhamdulillah, berarti nihil ya. Ya, Bu. Sekarang sebelum memulai pelajaran, tolong dirapikan
agar siswa mampu mengidentifikasi metamorfosis pada hewan. Nah, dilihat dari tujuan pembelajarannya, dapat kita simpulkan kita akan belajar mengenai metamorfosis hewan. Nah, Ibu tahu bagaimana terbentuknya suatu hewan itu? Tidak tahu. Nah, sekarang Ibu contohkan menggunakan hewan kupu-kupu. Apakah anak Ibu pernah melihat kupu-kupu? Pernah, Bu. Cantik bukan? Cantik, Bu. Nah, agar kupu-kupu itu dapat berpindah ke suatu tempat, ke tempat yang lainnya menggunakan apa? Sayapnya, Bu. Bagaimana bentuk sayap kupu-kupu tersebut? Indah, bermacam-macam. Pasti beragam kan? Iya, Bu. Nah, sekarang Ibu memiliki gambar. Coba anak-anak Ibu perhatikan gambar tersebut. Dari gambar tersebut, anak-anak Ibu paham apa yang dimaksud gambar ini? Tidak, Bu. Nah, gambar ini menjelaskan tentang terbentuknya atau proses terbentuknya sebuah kupu-kupu. Nah, sekarang Ibu akan bertanya kepada kalian semua, apa yang dimaksud dengan proses terbentuknya hewan? Ada yang tahu? Tidak, Bu. Bisa, Bu. Anak Ibu tidak ada yang tahu. Kalau tidak ada, proses tersebut dinamakan daur hidup hewan. Daur hidup hewan itu adalah tahap perubahan yang di dalam yang dialami oleh makhluk hidup selama hidupnya. Dalam daur hidup hewan tersebut mengalami metamorfosis dan ada pula yang tidak mengalami metamorfosis. Apakah anak-anak Ibu tahu apa itu metamorfosis? Tidak, Bu. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan metamorfosis adalah tahap perubahan bentuk yang dialami hewan sejak menetas sampai dewasa. Ibu tulis ya.
Metamorfosis pada hewan, yaitu ada dua. Metamorfosis yang sempurna dan juga tak sempurna. Sempurna, telur, larva lalu pupa. Tak sempurna, telur, nimfa dan imago. Kupu-kupu lalat nyamuk, lebah semut dan katak, kumbang dan juga ngengat sutra. Metamorfosis sempurna. Kecoa, jangkrik, dan juga belalang. Itulah contoh hewan yang tidak sempurna. Nah, metamorfosis tersebut terbagi menjadi dua. Yang pertama ada metamorfosis tidak sempurna dan metamorfosis yang sempurna. Metamorfosis tidak sempurna adalah bentuk tubuh hewan saat lahir tidak sama atau terlalu beda dengan bentuk dewasanya. Sedangkan metamorfosis sempurna adalah bentuk tubuh hewan lahir sangat berbeda dengan bentuk dewasanya. Dapat dikatakan kalau sempurna ini mengalami proses pupa atau kepopong. Kalau yang tidak sempurna ini tidak melalui proses atau tahap kepopong. Nah, contoh hewan metamorfosis sempurna itu seperti kupu-kupu. Ada yang tahu tahap-tahap dari kupu-kupu tersebut? Yang pertama ada telur, ulat, kepopong, lalu dia menjadi kupu-kupu. Kalau contoh hewan yang tidak sempurna ada capung. Contohnya seperti capung. Ada yang tahu proses atau metamorfosis dari capung itu? Apakah anak-anak ibu sekalian ada yang ingin bertanya? Baik, Nurul, silakan. Apakah perbedaan dari metamorfosis tidak sempurna dan sempurna? Nah, tolong disimpan dulu ya pertanyaannya. Untuk menjawab pertanyaan dari Nurul tadi, Ibu akan menampilkan sebuah video. Nanti anak-anak Ibu tolong dipahami dari video tersebut. Boleh? Pernahkah kalian melihat kupu-kupu yang terbang dengan sayapnya yang berwarna cerah dan menawan? Dan tahukah kalian bahwa kupu-kupu yang indah tersebut berasal dari ulat? Lalu bagaimana ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu? Ulat bisa berubah menjadi kupu-kupu karena mengalami metamorfosis. Lalu, apa itu metamorfosis? Metamorfosis adalah suatu proses perkembangan pada hewan yang mengalami perubahan bentuk tubuh setelah kelahiran atau penetasan. Metamorfosis dibagi menjadi dua,
yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Ciri metamorfosis sempurna antara lain mengalami perubahan bentuk yang sangat berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan mengalami fase pupa atau kepompong. Sedangkan metamorfosis tidak sempurna mengalami perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda pada setiap tahap perkembangannya dan tidak mengalami fase pupa atau kepompong. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis sempurna antara lain kupu-kupu, katak, dan nyamuk. Kupu-kupu mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan dimulai dari telur, ulat, kepompong, sampai menjadi kupu-kupu dewasa. Kupu-kupu berkembang biak dengan cara bertelur. Telur kupu-kupu menetas dalam waktu 3-5 hari. Kemudian, telur menetas menjadi ulat atau larva yang aktif mencari makanan. Setelah cukup mendapatkan makanan, ulat berubah menjadi pupa atau kepompong yang tidak bergerak dan melekat pada bagian pohon. Pupa merupakan masa istirahat sebagai persiapan menjadi kupu-kupu dewasa. Setelah beberapa hari, kepompong akan berubah menjadi kupu-kupu yang indah. Katak mengalami metamorfosis sempurna dengan tahapan telur, berudu, berudu berkaki, katak berekor, hingga menjadi katak dewasa. Katak bertelur di dalam air. Selanjutnya, telur menetas menjadi kecebong atau berudu yang bentuknya menyerupai ikan. Kecebong bernapas dengan insang. Selanjutnya, pada kecebong tumbuh kaki belakang yang disusul dengan kaki depan. Setelah beberapa hari, ekor kecebong menyusut sehingga kecebong berubah menjadi katak berekor. Katak berekor masih bernafas dengan insang. Tubuh katak semakin membesar dan ekornya menghilang hingga terbentuk katak dewasa. Ketika menjadi katak dewasa, bernapas menggunakan paru-paru. Beberapa hewan yang mengalami metamorfosis tidak sempurna antara lain capung, belalang, dan kecoa. Belalang mengalami metamorfosis tidak sempurna dengan melalui 3 tahapan utama, yaitu telur, nimfa, dan belalang dewasa. Belalang betina bertelur pada beragam tempat, bisa dedaunan, batang tanaman, hingga di dalam tanah. Dalam satu kali proses pembuahan, belalang betina umumnya dapat menghasilkan hingga 10 sampai 300 butir telur. Selanjutnya, telur menetas menjadi nimfa
Nimfa adalah belalang kecil yang belum memiliki sayap dan alat reproduksi. Pada umumnya, fase nimfa berlangsung sekitar 25 sampai dengan 40 hari. Setelah melewati fase nimfa, kemudian menjadi belalang dewasa yang telah memiliki sayap dan sistem reproduksi yang telah matang. Demikian tadi penjelasan tentang metamorfosis. Untuk menguji pemahamanmu, cobalah jawab pertanyaan-pertanyaan berikut ini. Selamat mengerjakan. Halo semua, aku Opin. Hari ini kita akan belajar tentang metamorfosis tidak sempurna. Apakah kalian sudah siap? Yuk ikut aku. La 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 la. Ada apa ya di sana? Seperti ada sesuatu. Ternyata banyak belalang di sini. Belalang adalah hewan herbivora. Wah, ada belalang yang sedang bertelur. Yuk kita lihat. Teman-teman tahu tidak, waktu yang dibutuhkan belalang untuk bertelur adalah 3-4 hari. Dan dalam sekali bertelur, belalang dapat menghasilkan 10 hingga 150 telur. Bentuk telur belalang seperti sebutir beras. Biasanya, belalang akan menaruh telurnya di tempat yang aman dan dekat dengan sumber makanan. Dan biasanya di dalam tanah agar terhindar dari pemangsa. Telur belalang membutuhkan waktu selama 10 bulan untuk menetas. Setelah telur menetas, keluarlah belalang kecil atau yang kita bisa menyebutnya nimfa. Nimfa belalang belum memiliki sayap dan alat reproduksi, dan nimfa belalang akan memakan daun muda atau tumbuhan yang lunak. Nimfa belalang biasanya berwarna putih dan akan berubah menjadi warna hijau atau coklat setelah mereka terkena sinar matahari. Nimfa akan berubah menjadi belalang dewasa sekitar 0-45 hari. Selama proses perubahan nimfa menjadi belalang dewasa, nimfa akan mengalami ganti kulit sebanyak 4-6 kali, tergantung suhu, kelembaban lingkungan, dan jenis belalangnya. Dan pada saat ganti kulit terakhir, akan tumbuh sayap kecil di tubuhnya. Belalang dewasa sudah bisa memakan tumbuhan yang keras dan juga bereproduksi. Biasanya, belalang bisa hidup sampai 12 bulan karena setelah telur belalang menetas, nimfa yang bertahan hidup hanya sebagian. Karena biasanya mereka akan dimakan oleh pemangsa mereka seperti burung, tikus, dan kadal. Kasihan ya. Apakah kalian melihat perubahan yang terjadi pada belalang? Dalam hidupnya, belalang mengalami 3 kali perubahan bentuk yang tidak terlalu berbeda. Karena bentuk nimfa mirip dengan induknya, perubahan dimulai dari telur, lalu nimfa, dan yang terakhir adalah belalang dewasa. Apakah kalian melihat kecoa di sana? Apakah kamu pernah melihat kecoa di rumahmu? Fase hidup kecoa dimulai dari telur. Telur kecoa berbentuk seperti kacang merah, ukurannya sekitar 8-10 mm. Kecoa betina dapat menghasilkan 16-40 telur selama ia hidup. Kecoa akan menyimpan telur di ujung perutnya selama berjam-jam, dan setelah beberapa hari, kecoa akan meletakkan telurnya di tempat yang aman, tersembunyi, dan gelap, dan juga dekat dengan sumber makanan dengan menggunakan lidah. Telur kecoa akan menetas setelah 1 hingga 2 bulan. Setelah telur kecoa menetas, lalu keluarlah nimfa. Nimfa kecoa ukurannya kecil seperti kutu beras. Selama 60 hari, nimfa akan berubah menjadi kecoa dewasa
dan nimfa akan mengalami 4-7 kali ganti kulit. Dan pada saat ganti kulit terakhir, sayap kecil akan muncul di tubuh nimfa. Kecoa akan tidur di siang hari dan akan mencari makan di malam hari. Kecoa dewasa akan hidup sekitar 3 bulan sampai 2 tahun, tergantung dari jenis spesies dan kondisi lingkungannya. Nah, itu adalah tahap perubahan bentuk kecoa selama hidupnya. Kecoa mengalami 3 tahap perubahan dalam hidupnya, mulai dari telur, nimfa, dan kecoa dewasa. Perubahan bentuk hewan secara bertahap dari telur hingga dewasa disebut metamorfosis. Metamorfosis dibagi menjadi 2, yaitu metamorfosis sempurna dan tidak sempurna. Metamorfosis sempurna adalah proses metamorfosis hewan yang melewati 4 kali perubahan bentuk dalam hidupnya dengan bentuk yang berbeda-beda seperti katak dan juga kupu-kupu. Sedangkan pada proses metamorfosis tidak sempurna, hewan hanya mengalami 3 tahapan dalam hidupnya. Dan juga perubahan hewan pada metamorfosis tidak sempurna tidak terlalu berbeda dari nimfa hingga dewasa, hanya berbeda pada ukurannya. Seperti hewan belalang dan kecoa. Apakah kalian sudah paham tentang metamorfosis tidak sempurna? Selain kecoa dan belalang, ada beberapa hewan juga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna, yaitu jangkrik, capung, rayap, anggang, dan juga kutu kasur. Sekian pembelajaran hari ini. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya ya. Dadah! Dari video tadi, Ibu mohon anak-anak Ibu agar duduk berkelompoknya. Jadi nanti di dalam kelompok tersebut, anak-anak Ibu bisa menjawab pertanyaannya, bisa di dalam kelompoknya anak-anak Ibu bisa menjawab pertanyaan yang tadi, yang setelah diberikan oleh Nurul, bisa membuka LKS maupun buku cetaknya. Nah, nanti ada perwakilan kelompok yang maju untuk mempresentasikan hasil diskusinya.
sini anak-anak ibu ada yang bisa menarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari ini? Ada Bu? Boleh, silahkan. Itu metamorfosisnya itu dari telur jadi ulat, dari kepompong, dari kepompong dia menjadi kupu-kupu. Sedangkan kalau yang tidak sempurna tadi, contohnya kan capung, dia bermetamorfosis seperti jadi telur, jadi ke limfa, dari limfa jadi ke imago, yaitu capung dewasa. Baik, anak ibu sudah paham ya berarti pelajaran hari ini.